yang mengalami haid itu tidak hanya kaum wanita, tetapi juga ada dari hewan-hewan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, para pemirsa, para santri, para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam sesi kedua terkait masalah pentingnya mengetahui hukum-hukum atau cara-cara dari pengertian haid. Dari haid itu sendiri artinya. Oleh karenanya kita lanjutkan setelah kemarin kita mengenal sedikit tentang hukum, sebutan, kemudian yang mengalami, ada lagi dalil-dalilnya, tinjauan historisnya. Kita lanjut pada kesempatan pagi hari ini, kita membicarakan tentang definisi apa itu haid. Oleh karenanya yang dinamakan haid itu atau definisi dari sebuah haid adalah atau bisa disebut dengan menstruasi. Secara harfiah, secara lugat itu mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut ahli syar'i di dalam kitab Fathul Qorib Ma'a Hasyiah Bajuri juz 1 halaman 113 cetakan Darul Ikhya, itu diterangkan bahwa haid menurut ahli syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 kurang, mohon maaf kami ulangi lagi, usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit. Artinya anak yang mengalami haid ini sudah mencapai umur 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, dengan catatan keluarnya secara sehat atau secara alami atau tabiat wanita, bukan disebabkan karena melahirkan atau suatu yang menjadikan dirinya itu terkena penyakit pada rahim terutama. Oleh karenanya perlu diketahui bagi santri maupun alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar khususnya dan umumnya para pemirsa yang melihat video kali ini, kita akan mengetahui bahwa kapan toh anak itu sudah mengalami haid atau menstruasi. Jadi diterangkan bahwa 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit. Itu sing paling pokok itu. Oleh karenanya teman-teman semuanya, santri-santri, perlu diketahui hal seperti itu. Begitu juga kita harus mengetahui tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada 4 yang harus diketahui oleh semua santri, semua kaum wanita terutama. Pertama, genap berusia 15 tahun Qamariyah atau Hijriyah bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, keluar sperma pada saat minimal 9 tahun Hijriyah bagi laki-laki dan perempuan juga. Dan yang ketiga, mengalami haid walaupun belum pokoknya mengalami haid. Kemudian yang keempat itu hamil atau melahirkan. Tadi saya sampaikan bahwa awal usia seorang wanita itu yang mengeluarkan darah haid
adalah jika ia sudah mencapai 9 tahun komariah kurang 16 hari kurang sedikit. Sehingga jika ia mengeluarkan kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa disebut dengan darah haid, akan tetapi itu disebut dengan darah istihadhah. Ini disebut di dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 112. Maka teman-teman semuanya jangan sampai lupa bahwa awal mula orang itu atau seorang perempuan itu mengalami haid 9 tahun komariah kurang 16 hari kurang sedikit. Perlu diketahui, di sini ada tabel sebelah kiri saya. Wanita yang mengeluarkan darah di saat usia menginjak remaja. Pertama, ketika umur 8 tahun 11 bulan 14 hari sedikit mengeluarkan darahnya kok selama 12 hari, maka semua dihukumi haid. Kita buat contoh lagi yang kedua. Di situ ada yang kedua. Ketika anak itu berusia 8 tahun 11 bulan 10 hari, tadi lebih 14 hari, sekarang 10 hari, tidak ada lebihnya. 8 tahun 11 bulan 10 hari, ternyata keluar darah selama 10 hari. Jadi hukum perinciannya haid atau perinciannya darah yang pertama adalah 4 hari kurang sedikit, 4 hari lebih sedikit itu dinamakan istihadhah. 6 hari kurang sedikit itu dinamakan haid. Itu ada sebelah sini, ada, lihat. Kemudian yang ketiga, ketika anak itu berusia 8 tahun 11 hari 8 tahun 11 bulan 5 hari, ternyata anak ini mengalami haid selama 15 hari, maka ada dua hukum. Yang pertama, 9 hari lebih sedikit itu dinamakan istihadhah. 6 hari kurang sedikit itu dinamakan darah haid. Itu. Ada lagi contoh ketika umur 8 tahun, pas di umur 8 tahun, keluarnya kok 5 hari. Ini bukan dinamakan darah haid, tetapi dinamakan darah istihadhah. Kenapa? Ya karena tidak sesuai prosedur yang ada tadi. Karena masih umur 8 tahun. Yang terakhir, ketika anak itu sudah berusia 9 tahun katakan, ternyata dalam 9 tahun itu dia mengeluarkan darah 10 hari, maka semua dihukumi darah haid. Darahnya itu yang keluar tetap haid karena sudah melebihi 9 tahun. Itu untuk tabel anak usia menginjak remaja. Kalau kita lihat di bawahnya saya kasih keterangan itu, sedangkan usia monopos, usia yang sudah tidak mengalami haid, umumnya adalah 62 tahun. Namun para ulama menjelaskan bagi teman-teman santri, para alumni, bahwa usia berapapun bila wanita itu mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah yang telah memenuhi ciri-ciri haid, maka darah yang keluar itu dihukumi haid. Dan wanita lanjut usia pun, ini perlu diketahui, wanita usia lanjut pun masih bisa dimungkinkan mengalami haid. Jadi jangan terfokus pada 62 tahun, tetapi yang jelas kita harus tahu darah itu keluar apa tidak. Ketika keluar maka baru kita hukumi dengan cara-cara yang muqtadah gitu, okay? Mungkin itu disebutkan di dalam kitab
fikih Islami. Nanti tolong dari teman-teman alumni santri kita buka fikih Islami juz 1 halaman 456 sampai 457. Mungkin itu teman-teman alumni alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar maupun santri-santri, besok kita lanjutkan ketentuan-ketentuan darah haid, kemudian rincian masa pemisah yang kurang dari 15 hari dan lain-lainnya ya. Monggo teman-teman nanti kalau memang kurang paham bisa ditanyakan di medsos Pondok Pesantren Al-Munawwar, di komen atau mungkin di mohon bantuannya like, subscribe maupun komen. Terima kasih teman-teman. Kita minggu depan kita akan ketemu lagi tentang membahas tentang yang namanya ketentuan darah haid. Kemudian ada rincian masa pemisah yang kurang dari 15 hari. Itu minggu depan. Terima kasih teman-teman. Insya Allah besok minggu depan kita akan ketemu lagi. Dari saya kurang lebih ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.